أسلافنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على تلك النية ولكل نية صالحة في خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. متى أعطاك أشهدك بروه ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Lidah mengata alhamdulillah, hati penuh rasa syukur dan bahagia kepada Allah atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita tadi dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya, melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia, menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari di waktu syuruq, yang kita berharap dan terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab di mana kita diberikan limpahan rahmat karunia semacam ini menjadi jalan kita akan dosa-dosa kita diampuninya, dosa-dosa kita dimaafkan dan dihapuskannya, dan juga dosa kedua ibu bapa kita, keluarga kita, sahabat dan siapapun yang berbuat baik kepada kita ataupun kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Atta'illah As-Sakandari mengatakan di dalam kalam hikmah beliau yang selanjutnya,
mata a'taka ashhadaka birrahu, manakala Allah memberikan sesuatu kepadamu, maka persaksikanlah bahwa dengan pemberian itu merupakan kebaikannya untukmu. Wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu, dan manakala Allah mencegah ataupun tidak memberikan sesuai dengan kehendakmu, maka persaksikanlah bahwa Allah menampakkan kepadamu akan sifat memaksanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika keinginan manusia pada kebanyakannya itu diperkenankan oleh Allah atau diberikan oleh Allah, disitulah Allah bertajalli dengan kebaikannya atau disebut dengan tajalli Allah dengan sifat jamalnya. Dan apabila Allah tidak memberikan dengan kesesuaian normalnya manusia atau kebanyakan manusia memintanya namun tidak Allah berikan itu, maka ketahuilah Allah bertajalli dengan jalalnya, yaitu menampakkan dengan sifat memaksanya. Allah punya sifat qahar. Apa itu qahar? Yaitu yang memaksa, yang menarik, yang menampakkan kebesaran dan keagungannya. Maka di sini yang kita harus pelajari, apa itu al-'ata? Apa itu pemberian? Ujar sebagian ulama mendefinisikan al-'ata tawarrudun ni'ami minallah ilal 'abdi min 'afiyatin wa salamatin wa malin wa maskanin wa markabin wa ghairiha. Yang disebut dengan 'ata pemberian itu adalah berdatangannya nikmat-nikmat Allah kepada hambanya, daripada keafiatan, daripada keselamatan, daripada harta, tempat, kendaraan, dan lain sebagainya. Allah kasihkan itu kepada setiap hambanya. Namun bagi orang yang beriman atau hamba yang beriman, dia akan mendudukkan pemberian ini pada kedudukan keridhaan Allah yang Allah hantarkan kepadanya. Artinya apabila dia mendapatkan nikmat ini, Allah ridha nikmat itu akan dihadirkannya kepada hambanya yang dikasihinya, maka nikmat itu menjadi nikmat yang akan abadi sampai ke akhirat, yang membawa keselamatan hingga menuju surganya. Nah, yang namanya al-'ata pemberian Allah banyak dan tidak akan bisa kita hitung dengan kalkulator dunia. Takkan mampu kita menghitung nikmat Allah. Lalu ketika Allah berikan nikmat-nikmat tersebut, kata Imam Ibnu Athaillah, ketahuilah bahwa Allah menampakkan kebaikannya kepadamu. Allah menampakkan kebaikannya kepada kita. فَإِذَا أَعْطَاكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ طَالِبُكَ أَنْ تَشْهَدَ بِرَّهُ عَلَيْكَ. Maka apabila Allah memberikan kepadamu akan pemberian nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, ketahuilah kamu dituntut oleh Allah antashhada birrahu, agar kamu memandang nikmat itu
dengan kebaikannya kepadamu. Artinya dihadirkan oleh Allah nikmat, jangan hanya memandang nikmatnya tapi lupa dengan yang memberikan nikmat. Umpama saja kita dikasih sehat, maka pandang kesehatan itu adalah kebaikan Allah. Jangan pandang kesehatan itu hanya sehatnya yang merupakan nikmat buat kita. Lalu akhirnya kita hanya cinta kepada sehat, kita hanya rindu kepada sehat, kita hanya terikat kepada sehat, tapi tidak cinta, tidak rindu, tidak terikat kepada Allah yang menjadikan sehat. Nah, jangan sampai kesehatan yang tadi merupakan nikmat menjadi nikmah. Apa itu nikmah? Bala. Di mana bala itu dia dapatkan ketika terdindingnya hamba itu kepada yang memberikan nikmat. Terdinding dia memandang itu nikmat, bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Lagi-lagi Al-Imam Ibn Athaillah mengajak kepada kita untuk jangan sampai kita terdinding pada nikmat itu hingga kita tidak bisa melihat nampak yang memberikan nikmat. Lalu ujar ulama lagi mengatakan, fata'zumu mahabbatuka fih. Dengan demikian maka kamu akan mengagungkan, membesarkan cintamu kepadanya. Wa yazdadu syauquka ilaih, dan bertambahlah rindumu kepadanya. Wa yaktsuru syukruka fih, dan bertambah pula syukurmu kepadanya. Fayazdadu na'imuk, maka bertambahlah kenikmatan sesungguhnya kepada dirimu. Jadi apabila kita memandang nikmat itu kepada yang memberi nikmat, menumbuhkan cinta kita kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Menambahkan kerinduan kita kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Menambahkan kecintaan dan menambahkan rasa syukur kita kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Dan bahkan dengan kesemuanya itu, itulah hakikat bertambahnya nikmat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu hikmahnya apa? Supaya kita jangan terpikat kepada itu nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, wa mata man'aka ashhadaka qahrahu, dan manakala Allah tidak menunaikan atau mencegahmu daripada apa yang kamu inginkan, maka persaksikanlah atau nampaklah bagimu akan sifat-sifat memaksanya. Di antaranya adalah di sini disebutkan al-man'u huwal masaib, yang namanya pencegahan ataupun tidak tertunainya keinginan kita, yang Allah tunda atau yang Allah gantikan dengan yang lain, itu bisa menjadi musibah bagi kita yang tidak bisa memandang dengan bijak. Seperti umpama Allah kasih kita kamarad, yaitu sakit. Kalau kita memandang sakitnya, lupa kepada yang memberi sakit, maka kita terdinding pula kepada hakikat itu sakit datang karena di balik sakit ada Allah yang bersifat qahar. Apabila kita lagi lalai, kita lagi terlena, kita lagi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi, Allah sayang lawan kita, Allah cinta lawan kita, Allah tajalli dengan jalalnya, memaksa hambanya itu supaya kembali kepadanya, Allah datangkan sakit hingga tumbuhlah nikmat sehat yang hadir pada dirinya. Alhamdulillah ya Rabb, sakit ulun cuma 1 bulan, sehat ulun bertahun-tahun. Jemaah, ya Allah, alhamdulillah, di saat ulun menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, namun layaknya titik hitam di atas kertas putih nampak lebih jelas daripada titik putih di atas kertas hitam. Kalaulah kita menimbulkan titik putih di atas kertas hitam, iyakah
kita akan melihat bahwa yang putih sedikit itu kita pandang, sedangkan yang hitam akan tenggelam. Tapi sebenarnya pada pandangan normalitas manusia sebaliknya, di atas kertas putih ada titik hitam, dia hanya memandang yang hitam, lupa yang putih, lupa kebaikan Allah, hanya memandang sakitnya, hanya memandang masa-masa sulitnya. Padahal sebelum masa sulit itu datang atau setelah masa sulit itu berlewat, akan ada nikmat-nikmat yang akan hadir ataupun yang sudah hadir, yang kita kadangkala melupakannya oleh hanya karena titik hitam nampak jelas di atas kertas putih ketimbang titik putih di atas kertas hitam. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita kurang syukur, itu aja. Banyak mengeluh oleh sebab kita merasa sakit yang setumat ini rasanya berpanjangan. Padahal masih banyak sehat yang Allah beri. Di saat kita sulit, kita mandang bahwasanya Allah itu salah, Allah itu kejam, Allah itu kada tahu dengan apa yang kita inginkan. Oh, salah. Allah memaksa kita untuk ingat kepadanya. Allah menarik kita untuk kembali kepadanya agar kita jangan berlarut-larut dalam kesenangan dunia. Nah, lalu ujar Imam Ibnu Athaillah, kalau kamu itu tahu atau kita itu tahu bahwa di situ tajallinya Allah dengan jalalnya, tajalli Allah dengan sifat qaharnya, maka kita akan menjawab semua rasa sulit, semua rasa sakit, semua rasa pedih dengan jawaban tetap ridho atas semua yang sudah ditetapkannya. Susah Ustadz, berat Ustadz, kalau sudah dihadapkan masa sulit, apalagi disebut dengan gagalnya menuju sebuah kesuksesan yang ia inginkan. Padahal kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Orang tidak akan bisa merasakan nikmat sukses kalau tanpa melewati kegagalan yang berkali-kali. Tidak akan merasakan nikmatnya kebahagiaan sampai dia ke puncak yang tertinggi kalau dia belum mendapatkan kepahitan ketika melalui jenjangan ataupun tahapan demi tahapan untuk menuju puncak kebahagiaan tersebut. Kita guring itu paling nyaman ketika kita sudah lapar. Kita makan itu paling nyaman ketika sudah lapar. Kayak apa aja kita tuh dihadapkan makanan yang nyaman, mun parut masih kenyang, tidak terasa nikmat itu makanan. Begitu juga kegagalan demi kegagalan, itu laksana sebuah keletihan demi keletihan yang Allah hadirkan kepada kita agar kita akan bisa merasakan nikmatnya daripada kebahagiaan. Coba pian kalau kita dihadapkan sebuah kegagalan, dijadikan sebuah pelajaran, dijadikan sebuah motivasi, maka itu akan berdampak positif kepada kita daripada kita terus berlarut-larut dalam pesona dunia, dalam hiruk pikuk nikmatnya dunia, lalu membawa kita lupa diri, membawa kita lupa daratan. Ini malapetaka bagi kita, yang mana akan membuat derita selama-lamanya kelak di akhirat. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada masanya kita bahagia, ada masanya kita bersedih. Itulah dunia. Tapi kelak nanti setelah kita meninggalkan nih dunia, tidak ada lagi yang namanya sedih dan bahagia. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Kalau sedih, sedih selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Lalu ujar musannif, فَإِذَا مَنَعَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ طَالِبُكَ أَنْ تَشْهَدَ قَهْرَهُ عَلَيْكَ فَتَخَافُ مِنْهُ وَتَخْضَعُ تَحْتَ قَهْرِهِ. Maka apabila pencegahan itu ada pada dirimu,
artinya tidak tertunainya keinginan duniamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menuntutmu untuk melihatnya atau memandang itu semua akan sifat memaksanya atas dirimu yang dibalik itu ada kasih sayangnya. Ya Allah, sering kita mendengarkan umpama-umpama bahwa ketika kita itu seumpama saja menginginkan rumah masalah, ya Allah berikan ulun rumah, bosan ulun seperti ini harus memikirkan bayaran kontrakan setiap bulan. Engkau maha kaya ya Allah, berikan ulun rumah ya Allah. Dia berdoa setiap waktu, sholat setiap habis, wirid setiap kapanpun dia berdoa, dia selalu selipkan dengan doa seperti itu. Namun Allah tidak memperkenankan doa dengan harapannya seperti itu, tapi Allah ganti dengan yang lain. Artinya Allah tetap mengabulkan, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara dia. Lalu akhirnya hamba tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah, setiap waktu ulun berdoa, bertahun-tahun ulun berdoa, tidak kunjung datang kemakbulan dalam doa. Allah menjawab kepada hamba itu, wahai hambaku, tidakkah engkau melihat bahwa aku sudah mengabulkan doa-doamu, tapi engkau tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara aku mengabulkan doamu. Bagaimana Allah mengabulkan doa orang tadi? Dia mau berdoa, itu adalah salah satu pemberian Allah. Yang kedua, dia ingat terus dengan Allah, itu satu pemberian Allah. Dan dia bertambah ketaatannya atas sebab permasalahan yang sulit baginya, mendekatkan dirinya kepada Allah, itu pun adalah kemakbulan dari doa-doanya yang ia tidak sadari itu adalah doa yang sudah dikabulkan oleh Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, singkatnya, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fih. Ujar Imam Ibnu Athaillah di kalam hikmah yang selanjutnya, hanya saja rasa pedih, rasa sakit, rasa tidak terima atas musibah ataupun sesuatu yang tidak diinginkan oleh hamba itu, tapi Allah berikan kepada hamba itu merupakan kedangkalan pemahamannya kepada Allah. Dia merasakan sakit atas itu disebabkan kedangkalan pemahamannya kepada Allah. Anak minta sesuatu yang tidak sesuai porsinya, orang tua tidak mengabulkannya, si anak akan mengatakan kalau dia tidak paham maksud orang tuanya, dasar abah pelit, dasar abah kada sayang, dasar abah tega. Kenapa anak itu mengatakan seperti itu? Jawabannya, anaknya tidak paham maksud kuitannya. Begitu banyak kita yang tidak paham maksud Allah karena kedangkalan ilmu kita, karena kedangkalan pemahaman kita yang terus menjustis Allah seakan-akan Allah kada mampu, padahal Allah mampu saja mengabulkan doa kita. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau setiap doa yang pian panjatkan itu dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang namanya kita belajar sifat sabar. Kalau semua doa itu apa yang kita panjat kabul, apa yang kita doakan kabul, apa yang kita minta kabul, maka tidak akan ada bagi kita untuk belajar sabar, maka tidak akan ada bagi kita untuk bisa berusaha berikhtiar, hingga kita akan menjadi hamba yang manja, hamba yang tidak tahu diri, hamba yang tidak terdidik. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang menginginkan setiap hambanya bahagia, selamat, hingga masuk ke dalam surga yang di dalamnya kenikmatan abadi selama-lamanya. Sama kayak kuitan,
tidak mengabulkan hajat si anak tadi, tujuannya adalah supaya menyelamatkan anaknya. Tapi si anaknya karena kada paham lalu menyambati kuitannya ini dan itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, jangan katakan silet itu tidak tajam karena tidak dapat memotong pohon kelapa. Jangan kita katakan pula kampak itu tidak tajam karena tak mampu mencungkur kumis Anda. Lalu bagaimana silet itu bisa tajam? Jawabannya, silet bisa tajam ketika diletakkan pada porsinya. Silet untuk kumis, kampak untuk kelapa. Begitulah Allah yang maha bijak mengetahui apa yang pantas buat kita, apa yang pas buat kita. Bukan kita yang mengatakan kepada Allah, beginilah ya Rob yang pantas. Tidak, kita tidak tahu yang pantas buat kita yang bagaimana, hanya Allah yang tahu. Sakit datang itu pantas bagi kita. Kenapa? Allah yang hadirkan itu. Untuk apa Allah hadirkan sakit? Supaya bisa merasakan nikmatnya sehat. Allah hadirkan umpama masa-masa sulit mencari rezeki, masa-masa sulit menghadapi problem rumah tangga, masa-masa sulit menghadapi problem dalam tugas ataupun bisnis, segala perdagangan dan apapun itu usaha pian, maka dudukkanlah hati kita husnudzon, sangka baik kepada Allah, bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada jalan yang selamat. Contohnya, pian menuju jalan surga, umpama saja ini menuju jalan surga, ternyata kanan kiri memanggil pian, lalu pian ke kanan, padahal sudah jalan lurus lalu ke kanan. Nah, ujar Allah, kenapa hambaku ini menyimpang? Ditagur dengan sakit supaya berbulik ke jalan lurus. Jalan pulang lurus, kali nyimpang pulang ke kiri, tagur Tuhan pulang dengan adanya ujian. Supaya apa? Supaya kembali kepada jalan lurus. Itulah Allah. Tapi kita yang kada paham, kita yang kadang-kala menyalahkan Allah, tapi jarang menyalahkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita berataan. Amin, Allahumma amin. Nah, itu ada amaliyah bulan Rajab. Maaf, hanya membawa seadanya. Kalaupun dibagi kada cukup semuanya, silahkan mau hendak difotokopi aja nanti, ya kah? Karena kita insya Allah akan memasuki bulan Rajab. Rajab itu kata Nabi Syahrul Asab. Apa itu Syahrul Asab? Bulan limpahan karunia. Itu bulan istimewa untuk Nabi kita. Dan kita juga sekaligus bagi umatnya merasakan kegembiraan yang pernah dirasakan oleh Nabi kita ketika di bulan Rajab itu dinaikkan beliau bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Dan juga di bulan Rajab termasuk bulan yang haram, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ujar Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bilangan bulan. Sejak kapan 12 bilangan bulan itu ada? Sejak diciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu disebutlah ataupun ditarik oleh Allah 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Kenapa disebut bulan yang haram? Menunjukkan kemuliaan atas bulan itu. Sebagaimana ketika kita berada di tanah Mekah, ada tanah haram Mekah. Disebut tanah haram Mekah, tanah suci,
tanah yang dimuliakan, tanah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Di Madinah ada tanah haram Nabi, menunjukkan tanah suci buat Nabi, tanah mulia buat Nabi. Maka ketika bulan yang tadinya adalah sama saja dengan bulan-bulan yang lain, tapi Allah yang menjadikan itu bulan, Allah pula yang membedakan itu bulan, bukan kita. Kita tidak pernah membedakan bulan, Allah yang kasih tahu, Allah yang bedakan itu bulan. Ini bulan yang haram, ini bulan biasa, ini bulan istimewa. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Lalu sudah dikasih tahu oleh Allah, ayo, mau kada memuliakan nih bulan? Mau kada ika mengambil kesempatan bulan mulia ini dengan hal-hal yang mulia? 4 bulan yang haram ini apa saja? Disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi menjelaskan daripada ayat itu, Thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan yang haram itu adalah 3 bulannya bergandengan, 1 bulannya terpisah. 3 bulan yang bergandengan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan yang terpisah sisanya adalah bulan Rajab, antara bulan Jumada Tsani dengan bulan Sya'ban. Lalu ketika masuk bulan Rajab, Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah pada kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan juga sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu doa Nabi kita. Rajab, Sya'ban, Ramadan diikat oleh Nabi kita dalam satu doa, menunjukkan bahwasanya Rajab, Sya'ban, Ramadan itu tidak terpisah, yang merupakan gerbang menuju Ramadan. Lalu ulama mengatakan, kalau kada salah Syekh Ibnu Rajab, kalau kada salah rahimahullahu taala, beliau mengatakan Rajab itu syahrul lizzara, wa Sya'ban syahrul saqi lizzara, wa Ramadan syahrul hasadu lizzara. Rajab itu bulan kita menanam, Sya'ban bulan kita menyiram, nanti Ramadan bulan kita untuk memanen. Mustahil orang itu panen, mustahil orang itu mengatam, mun kada ada yang ditanam. Lalu ujar ulama, ayo isti'dad, persiapkan Ramadan itu dengan mengisi bulan Rajab sebaik-baiknya, yang merupakan bulan yang haram. Saking mulianya bulan yang haram ini, Allah berikan larangan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di ayat selanjutnya tuh, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim kepada dirimu di bulan-bulan haram tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang melakukan dosa di bulan yang haram itu dosanya dilipat gandakan, ketimbang orang itu melakukan dosa di luar bulan haram, hanya dapat semisil atau seumpama dosa yang ia lakukan. Tapi kalau bulan haram dia melakukan dosa, dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dimuliakanlah bulan haram, tidak boleh berperang. Di dalam aturan perang di zaman Nabi, apabila ketika tiba bulan haram, tidak ada yang namanya peperangan untuk memuliakan bulan haram. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada dirinya, yaitu melakukan dosa. Ya Rabb, walaupun di luar bulan haram pun kita dilarang untuk melakukan dosa, tapi di bulan haram lebih lagi, oleh sebab dosanya tadi dilipat gandakan oleh Allah. Yang selanjutnya, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Ramadan Ustadz, maka jawabannya Ramadan Sayyidus Syuhur. Ramadan itu presidennya bulan. Sedangkan 4 bulan yang haram itu menterinya Ramadan. Orang tidak akan bisa sampai kepada presiden kalau tanpa melewati menteri-menterinya. Dalam artian, orang itu akan sukses sampai kepada presiden kalau dia ngerti dan paham cara memuliakan menteri-menterinya. Menghina menterinya, maka terhina presidennya. Ada ikatan.
Lalu muliakanlah bulan Rajab dengan amalan-amalan, diantaranya adalah amalan-amalan ulama. Kalau ulun bacakan waktunya kada sempat, sudah sampai waktu isyak ya kah. Jadi silahkan pian baca, di situ ada keterangannya dari 1 sampai 6 ya kah. Malam pertama itu disuruh membaca doa. Kenapa? Di dalam kitab Al-Um daripada karangan Al-Imam Syafi'i, beliau mencantumkan riwayat Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya ketika dia mau berdoa di 5 malam ini. Di antara 5 malam ini yang pertama adalah Lailatul Awwal min Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab. Apabila dia berdoa di malam pertama bulan Rajab, maka Allah tidak menolak doanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua di sini juga doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada malam pertama. Yang ketiga istighfar bulan Rajab ala Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ini dibaca habis Isya kalau kami biasanya di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, langsung dibimbing dan dipimpin oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mengamalkan amalan apa saja, baik ini atau apa yang pian pernah dapat itu amalan, pian amalkan. Setiap amalan itu ada sir dan rahasianya. Amalan itu ada sir dan rahasianya. Kada hari ini pian dapatkan besok, kada besok kelak ketika meninggal. Ketika pian meninggal pun umpama nih sirnya itu tidak diberikan kepada anak pian. Itu amalan asal istiqomah. Biar pangkatnya sampai S100 ya kah, tapi dia tidak punya wirid, maka tidak akan ada asar dan bekas buat dirinya. Asar itu artinya sir dari amalan itu. Jangan malas untuk beramal, karena dunia inilah tempat kita beramal. Kelak di surga kita kada beramal lagi. Nah, selanjutnya yang keempat, istighfar setiap pagi dan sore bulan Rajab. Itu ma'ruf sudah di dalam kitab karangan guru-guru kita di Banjar, kayak Senjata Mukmin, Perukunan, ini ada. Karena riwayatnya ada, hadisnya ada. Ya, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga ada. Membaca tasbih Rajab, istighfar Rajab 70 kali pagi dan sore dengan mengangkat tangan, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Di dalam riwayat itu disebutkan Allah tidak akan mengizinkan api neraka menyentuh jasadnya. Diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ada yang bertanya pada saat kami diberikan ijazah amalan nih kepada guru mulia, ada yang tanya kepada guru mulia Al-Habib Umar, wahai Habib, bagaimana kalau orang itu melakukan maksiat, dia kada sembahyang tapi nya rajin membaca doa ini, mulai awal Rajab sampai akhir dia baca. Jawab Habib Umar, haram jasadnya disentuh api neraka. Kok bisa Beb? Kan dia maksiat. Jawab Habib Umar, sebelum dia wafat Allah hidayahkan untuk taubat oleh sebab bacaan doanya ini. Jadi sebelum dia meninggal Allah berikan hidayah untuknya melepaskan semua dosa-dosanya dengan caranya Allah. Nah, jadi jangan mengentengkan istighfar. Allah akan memberikan itu kapan Allah mau. Tapi Allah sudah janjikan itu melewati lidah kekasihnya Nabi kita Muhammad, dan janjinya itu tidak akan khianat. Lalu lagi yang kelima, tasbih bulan Rajab 1 sampai 10 dibaca 100 kali. Allahumma firli subhanallah il hayyul qayyum. Habis itu dari 11 sampai 20 Rajab dibaca juga 100 kali setiap harinya, yaitu subhanallah il hadis samad. Lalu lagi yang ketiga ayat dari 21 sampai ke 30 itu tasbihnya subhanallahir rauf, dibaca 100 kali setiap harinya. Dan yang keenam Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dibaca pada hari Jumat terakhir bulan Rajab. Ini ketika khatib berada di atas mimbar, bukan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Ketika khatib sedang berada di atas mimbar, baik ketika setelah mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, duduk khatib, Bilal menyenandungkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pian satu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jangan pas khatib lagi menyampaikan khutbah. Kalau pas khatib lagi menyampaikan khutbah, pian membaca ini termasuk wa man lagha fala jumu'atalah, termasuk perbuatan sia-sia. Atau ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ada ruang di situ untuk berdoa, baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Sebagaimana pengalaman spiritual ulama-ulama kita, memang ini tidak ada riwayatnya dari Nabi, iyalah. Ini pengalaman spiritual dari guru-guru kita. Mereka mendapatkan pengalaman dan membuktikan bahwasanya apa yang pernah dialami gurunya juga dialami muridnya yang mengamalkan ini. Apa?
dalam tahun itu Allah mudahkan dia untuk mendapatkan rezeki. Arti mudah itu bukan menambahkan nominalnya, tapi tidak ada kesusahan untuk mencapai itu rezeki. Keberkahannya pun ditambah. Kalau catatan tulisan takdir rezeki kita sekian hari itu, ya sekian itulah dapatnya kita. Tapi keberkahannya yang ditambah, habis itu lagi kemanfaatannya Allah beri. Habis itu lagi kemudahan untuk menggapai itu rezeki pun diberikan oleh Allah. Nah, itu dibaca Jumat terakhir pada bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Sebelum doa sebelum bacaan doa dan